Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji berserta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, wabil khusus nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia yang lahir ke alam dunia sudah barang tentu hidupnya ingin mulia. Mulia di pandangan Allah, mulia di pandangan Rasulullah, dan mulia di pandangan kita sesama umatnya. Selain menginginkan kehidupan yang mulia, manusia juga menginginkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan merupakan sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh setiap manusia. Lalu, kebahagiaan sebenarnya seperti apakah yang sebenarnya dicita-citakan oleh setiap manusia? Manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak akan merasakan kerugian di dunia. Itulah orang-orang yang tidak akan mendapat apa-apa di akhirat nanti kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan dan hilanglah apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang dalam golongan ini biasanya adalah orang-orang yang terlena akan gemerlapnya kekayaan dunia. Ketika mereka meminta kekayaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka minta. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata bahwasannya kekayaan dan kekuasaan merupakan 2 hal yang duniawi, yang artinya kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita memiliki kekayaan hanya berlaku di dunia saja. Terkadang manusia lupa bahwasannya kekayaan harta benda yang mereka miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Sehingga mereka tidak pernah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan mereka hanya mendapatkan kesengsaraan di akhirat kelak. Kemudian golongan yang kedua adalah saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang artinya sengsara di dunia dan bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ketika seseorang mengalami kesengsaraan di dunia karena banyaknya ujian dan cobaan dari Allah seperti kekurangan harta, kelaparan, dan kehausan, tetapi mereka sabar dan tidak pernah mengeluh atas apa yang telah terjadi kepadanya, maka mereka akan merasakan kebahagiaan di akhirat karena telah sabar menghadapi ujian dan cobaan selama di dunia. Kemudian golongan yang ketiga ini adalah saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah.
sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Orang-orang dalam golongan ini adalah orang-orang yang kekurangan harta di dunia dan tidak memiliki bekal amal ibadah untuk di akhirat kelak. Mereka akan semakin sengsara dan selalu menyalahkan Allah atas telah apa yang terjadi kepadanya. Maka selain mereka merasakan kesengsaraan di dunia karena kekurangan harta, mereka juga akan merasakan kesengsaraan di akhirat karena tidak pernah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang terakhir atau yang keempat ini adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yang artinya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita sebagai umat muslim tentunya sangat mendambakan golongan yang keempat ini, karena selain kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia, kita juga bisa merasakan kebahagiaan di akhirat. Lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimanakah caranya agar kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Jawabannya adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat maka harus dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita sebagai umat manusia menjadi termasuk golongan yang keempat, agar kita bisa merasakan bahagia di dunia dan bisa merasakan bahagia di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.